Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Bagaimana? Masih semangat kan puasanya? Walaupun kita puasa, kita harus tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 8, subtema 1, IPS, karakteristik geografis negara Thailand. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Karakteristik geografis negara Thailand. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km kuadrat. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Thailand memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh Sungai Chang Pao Raya yang mengalir membelah negara Thailand. Ada juga pegunungan kapur di bagian timur. Thailand juga memiliki perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Sungai Chao Phraya Raya yang memiliki panjang 372 km mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Tanat Khoman adalah utusan dari Thailand yaitu yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN. Deklarasi Bangkok sebagai landasan kesepakatan ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Landasan kesepakatan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN. Berikut adalah wakil dari utusan negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak adalah seorang wakil Perdana Menteri negara Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narciso Ramos. Narciso Ramos merupakan seorang menteri luar negeri dari negara Filipina.
Yang kelima, Tanat Koman. Tanat Koman merupakan Menteri Luar Negeri negara Thailand. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Berikut beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Yang kedua, mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Yang ketiga, pendirinya proyek industri. Yang keempat, mendorong investor penanam modal untuk menanam modal di negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Berikut beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan dan netralitas pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang kedua, penandatangani deklarasi kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN, ASEAN Political Security Community atau APSC di Thailand pada tanggal 1 Maret 2009. Nah, sekian materi kita tentang karakteristik negara Thailand dan hubungannya dengan negara ASEAN. Sekian pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.